Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan desain dan prototipe dari aplikasi yang akan kami buat. Perkenalkan, nama saya Rangga Prawira Delianto, sebelah kiri saya adalah Agung Surya Maulana, dan sebelah kanan saya adalah Roni Oktafaizar. Baiklah, lanjut saja ke laporan yang kami buat. Yang pertama yaitu adalah Empathize. BCA Mobile adalah sebuah layanan perbankan online milik BCA yang dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan aplikasi yang bisa dijalankan melalui smartphone mereka. BCA Mobile memiliki 2 layanan perbankan yang terhubung dengan jaringan internet, yaitu M-Klik BCA atau Internet Banking dan MBCA atau Mobile Banking. Dengan kehadiran Mobile Banking membantu para nasabah agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan semisal transaksi, cek saldo, ataupun pembelian pulsa menjadi lebih efisien dengan memakai Mobile Banking. Baiknya, ini adalah salah satu contoh dari review dari pelayan-pelayan atau pemakai-pemakai atau konsumen-konsumen yang sudah memakai aplikasi MBCA. Yang kedua adalah Define. Berdasarkan data yang kami dapat tadi, saatnya kita memapping masalah. Tujuannya untuk mempercepat proses penyaluran solusi. Dimulai dari mengkategorikan masalah-masalah yang dialami oleh user dari BCA Mobile, sehingga kita bisa mempercepat proses ideation untuk memberikan output yang baik dari masalah tadi. Yang pertama, user problem statement. Yang pertama adalah user mengeluhkan halaman login yang tidak adanya sensor fingerprint. Yang kedua, tidak ada notifikasi dari transaksi yang masuk ke rekening user. Yang ketiga adalah susahnya melihat riwayat transaksi yang terbatas waktu hanya 30 hari dan hanya bisa ditampilkan dalam rentang waktu 7 hari. Yang keempat, beberapa halaman tidak bisa menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan user. Affinity mapping. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan masalah-masalah yang dirasakan oleh user menjadi satu kumpulan masalah yang akan diselesaikan. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah affinity mapping-nya. Yang ketiga adalah 3T atau solusi masalah yang dijabarkan sebelumnya. Di sini kami akan menjabarkan solusi yang ada di pikiran kami untuk ditumpahkan sehingga kami bisa melanjutkannya ke proses berikutnya. Penjabaran solusi ini bertujuan untuk mengumpulkan semua ide yang ada di pikiran kami masing-masing anggota kelompok. Seperti ini. Login, mengubah tampilan login, dan menambahkan sensor fingerprint. Notifikasi, membuat button notifikasi pada halaman home. Menampilkan transaksi berhasil dan transaksi masuk pada halaman notifikasi. Yang ketiga adalah tampilan, yaitu mengubah semua tampilan menjadi lebih user-friendly. Yang keempat adalah riwayat transaksi, yaitu membuat button riwayat pada halaman home, menampilkan riwayat semua transaksi dan informasi saldo. Yang proses desain. Sebelumnya kami sudah memperhatikan keseluruhan dari aplikasi Klik BCA dan mencari tahu apa yang user sebelumnya butuhkan supaya kami bisa membuat versi yang lebih baik untuk user BCA Mobile dan bisa membuat mereka merasakan pengalaman perbankan online yang lebih baik. Yang pertama, user analysis. Berdasarkan data yang kami dapat dari hasil observasi pada data comment section pada halaman Play Store, dapat diketahui bahwa aplikasi mobil BCA ini diperuntukkan untuk para nasabah yang menginginkan efisiensi dalam melakukan transaksi perbankan online. Yang kedua adalah task analysis. Apa saja sih proses yang dilakukan BCA Mobile? Berikut adalah proses terbaru dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama, fitur notifikasi. Yang kedua, fitur riwayat transaksi. Dan ketiga, fitur login dengan fingerprint. User flow-nya yaitu bagaimana alur aplikasi BCA Mobile ini kita bisa melihat alurnya menggunakan user flow berikut. Di atas adalah gambar user flow yang kami buat pada flow bagaimana bisa terhubung dengan proses lain. Apabila tidak bisa kita lihat dengan mengklik link yang ada di bawah ini. Yang keempat adalah information architecture. Adalah informasi yang diwujudkan dalam bentuk berupa bagan,
kolom atau desain terstruktur yang saling berkaitan agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Penjelasan informasi arsitektur BCA Mobile yang kami buat adalah yang pertama beranda. Pada beranda, user dapat memilih beberapa menu untuk melakukan transaksi seperti voucher isi ulang, pembayaran e-commerce, transfer dana, dan informasi rekening. Yang kedua adalah riwayat. Pada halaman riwayat, user dapat melihat riwayat transaksi terakhir yang berisi tentang uraian, nominal, dan saldo akhir. Yang ketiga adalah lainnya. Pada halaman lainnya, user bisa mengganti PIN dan logout dari aplikasi tersebut. Yang keempat adalah notifikasi. Pada halaman notifikasi, user bisa melihat notifikasi transaksi yang berhasil dilakukan oleh dan transaksi yang masuk ke rekening user. Main goals-nya yang bisa kita dapat, yang kami pikirkan untuk kami bisa didapat oleh user, yaitu user dapat menggunakan dengan mudah melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan. Yang kedua, user interface yang lebih friendly, dan ketiga adanya notifikasi dari setiap transaksi. Baiklah, selanjutnya desain-desain dan prototipenya akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya yang pertama, yaitu oleh Roni Oktavrezer. Kepada Roni, saya persilakan. Baiklah, kita akan lanjutkan yang bisa sama-sama kita lihat. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Klik BCA Mobile, yang dimana kita bisa lihat di sini ada beberapa menu, yaitu MBCA, Klik BCA, Info BCA, dan yang lainnya. Kita akan coba pergi ke Klik BCA. Sesuai yang ada di laporan tadi, kami menggunakan atau menambahkan fitur fingerprint untuk memudahkan para user menggunakan aplikasi ini. Di sini kita bisa lihat ada beberapa menu seperti voucher isi ulang, pembayaran e-commerce, informasi rekening, dan transfer dana. Lalu di bawahnya terdapat ada beranda, riwayat, dan lainnya. Baiklah, kita akan coba satu persatu menunya. Yang pertama akan saya coba di bagian voucher isi ulang. Kita coba klik. Di sini kita bisa lihat ada nomor rekening, jenis voucher, nomor handphone, lalu kita akan masukkan angka pada KBCA. Mungkin itu angka seperti angka khusus ya. Terus kita coba saja di bagian jenis voucher, kita misalnya masukkan 25.000 di sini. Terus kita lanjutkan. Di sini ada riwayat pembelian, nomor handphone yang dituju, lalu ada nominal serta biaya adminnya segala macamnya. Lalu kita akan coba kembali ke beranda, yaitu kita akan coba di bagian pembayaran. Kita akan lihat di bagian pembayaran ada apa saja, dan di bagian pembayaran terdapat banyak sekali ya menu yang ada di sini. Kita coba di bagian kartu kredit, ada ya seperti inilah, bisa dilihat sama-sama. Lalu di bagian telepon juga bisa kita lihat juga. Di bagian handphone mungkin seperti pembelian pulsa mungkin. Coba dulu ya, kita coba lanjutkan nomor handphonenya. Kita kembali ke beranda. Ya, bisa kita lihat banyak juga menu-menu yang ada di sini. Seperti listrik, ada kita bisa bayar listrik, bayar pajak, BPJS, terus dan yang lainnya. Mungkin cuman segitu saja. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Agung, Pak Agung. Silakan. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan menu pembayaran e-commerce. Nah, di sini kan sudah ada nih tampilannya. Nah, kita klik. Nah, di sini kita pilih kategorinya, misalnya penerbangan, dan nama perusahaannya itu AirAsia. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan pembayaran e-commerce dengan mobil banking BCA. Nah, selanjutnya di sini ada menu info rekening, informasi rekening. Nah, di sini terdapat 4 menu, yaitu informasi rekening, mutasi rekening, informasi saldo rekening dana nasabah, dan mutasi rekening dana nasabah. Nah, kita klik informasi rekening. Nah, maka keluarlah namanya,
bulan, terus alamat dan nomor rekening. Terus ya, dapatlah jumlah informasi rekening dari user yang sudah daftarkan kan, ya, rekening yang telah daftar. Nah, selanjutnya informasi rekeningnya tentang mutasi rekening. Nah, mutasi rekening ini adalah perpindahan rekening. Misalnya nomor rekening sebelumnya, lalu kita mutasikan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dengan catatan periode mutasi yang dapat dipilih 7 hari dan mutasi rekening maksimum yaitu 31 hari yang lalu. Nah, dia mutasi rekening, tidak ada mutasi rekening yang dilakukan di sini. Nah, selanjutnya kita ke informasi saldo rekening dana nasabah. Di sini tidak dapat melakukan transaksi karena menu ini hanya didapat diakses untuk Anda yang telah memiliki rekening dana nasabah yang dipergunakan untuk penyelesaian transaksi dengan efek samping tertentu. Nah, selanjutnya mutasi rekening dana nasabah juga. Kan tadi sebelumnya informasi rekening dana nasabah itu tidak ada, maka untuk mutasi rekening dana nasabahnya itu juga tidak ada karena belum ada diisi. Nah, selanjutnya itu ada penampilan jumlah saldo dan tanggal sekarang. Nah, selanjutnya ada riwayat. Nah, riwayat ini adalah tarik tunai yang mana pada tanggal 25 itu terdapat penarikan dengan jumlah nominal 50.000 dan saldonya sisa 450.000. Nah, setelah itu kita kembali ke beranda dan di sini yang kita tampakkan tadi notifikasinya. Di sini kita nampak nih transaksi tarik tunai berhasil. Nah, kita kembali lagi ke beranda. Lalu nah, baiklah, inilah redesign yang kami buat dalam kelompok 1. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya sudah menjelaskan tentang desain atau prototipe klik BCA yang sudah kami desain dari BCA yang sebelumnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perilaku mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.